Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko. Sebenarnya hari ini bukan review toko, tapi review bisnis. Nah, saya mau review suatu bisnis, dan ini jadi studi kasus buat saya yang saya upload ke YouTube, jadinya sambil menyelam minum air. Dan kalau teman-teman yang tokonya mau di-review, isi aja di Google Formnya di ganirozaki.com atau linknya ada di bawah, klik aja di situ, lalu isi Google Formnya kalau mau di-review. Tapi ya saya nggak janji kapan bisa di-reviewnya. Ini sudah ke 39 minggu segmen ini jalan setiap Senin jam 19.30. Kalau mau tongkrongin Senin 19.30, kita akan bedah review bisnis atau toko dari sisi front end yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, kita mulai langsung. Yang mau saya bedah adalah Kaskus, cendol donggan. Nah, aduh, saya ngedengar kata Kaskus ini gimana ya? Nggak tahu, saya kepikiran aja tiba-tiba, Kaskus apa kabarnya ya? Jadi kalau teman-teman yang generasi Kaskus pasti sering dengar cendol donggan, atau misalkan sempat dibikin lagu oleh si Saikoji ya, apa? Setiap hari. Pokoknya luar biasa lah. Kaskus pada masanya itu luar biasa viral pada masanya. Jadi saya akan review. Pertama kita wisata memori dulu. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin apa Anda ini. Tapi buat yang tahu ya kita ngobrolin bareng soal Kaskus ini. Jadi Kaskus itu dia viral pada masanya. Bukan kayak viral sekarang. Viral sekarang tuh Alif Cepmek berapa bulan. Terus apa sih yang ngomong kasar itu? Yang ngomong kasar itu apa namanya, yang odading-odading itu juga berapa bulan. Terus apa lagi ya, si Bribtu Norman, oh kelamaan ya Bribtu Norman. Yang Pak Eko, masuk Pak Eko, berapa bulan, nggak nyampe setahun. Tapi waktu Kaskus itu viral pada masanya itu bertahun-tahun ya. Mulai dari sampai penyebutan nama tuh pakai juragan sama ente aneh, jadi kayak orang Arab lagi jualan. Makanya FJB Kaskus tuh betul-betul merubah struktur sosial kita, ya viral pada masanya, dan itu bertahan luar biasa. Agan, juragan, ente, ane, itu kayak orang Arab jual beli, jadi manggilnya juga juragan. Untungnya nama saya Gani, jadi dipanggil Agan tuh udah biasa. Jadi Agan. Nah, dulu seru banget, tapi makin lama makin kekikis. Waktu zaman Shopee pun, saya awal-awal Shopee keluar, awal Tokopedia lah, Tokopedia setahun 2 tahun, Bukalapak setahun 2 tahun, saya masih agan-aganan gitu. Tapi lama kelamaan, sekarang jadinya bunda, kakak, dan sebagainya ya, terkikis zaman karena si pelopornya si kasus ini sudah nggak ada. Tapi itu viral pada masa itu luar biasa. Saya membayangkan zaman dulu tuh, bahkan ya di kehidupan offline pun agan ente kita, kami apa, kopi darat Kaskus, agan ente ya, seru aja. Seru. Terus bahasa kayak Mimin Momot. Nah, ini kayaknya Mimin Momot sampai sekarang. Saya nggak tahu apakah dimulainya dari kasus atau bukan ya. Tapi kalau seandainya ini dimulai dari kasus, Mimin Momot masih masih dipakai ya sampai sekarang. Mimin ya untuk admin, Momot untuk yang moderator. Bahkan kalau forum offline itu, waktu saya di kampus dulu, pada forum-forum manggilnya ya Mimin Momot. Mimin yang Mimin nggak ada. Momot ya moderator forum kampus tengah malam ngomong apa, manggilnya Momot, ngikutin Kaskus. Itu udah hal biasa. Itu viral pada masanya. Lalu masalah istilah lain kayak treat starter, TS jadi tahu kan, TS, terus cendol, bata, dan sebagainya, ini viral pada masanya dan gak hanya berbulan-bulan tapi bertahun-tahun. Saya mulai ngasus kalau nggak salah 2013 apa ya, 2012. Berhenti ngaskus 2016 apa ya. Enggak, kuliah. Oh, udah lama lah, pokoknya lama. Yang jelas viral zaman Kaskus itu nggak viral kayak sekarang di TikTok ya. Sekarang viral itu tuh sekejap hilang, sekejap hilang, sekejap hilang, sekejap hilang. Kalau Kaskus tuh seru aja. Seru lah, serius. Saya ya berterima kasih banyak sama Kaskus. Belum lagi ya Pertamax Gan. Nah, ini juga seru. Pertamax Gan, pertama. Bahkan sampai zaman grup WA juga pernah Pertamax komen. Nah, Pertamax keduax, ketigax. Terus sampai ada ajang adu bakat yang ngikutin Pertamax, si temennya Sule ya kalau nggak salah, yang ada ngomongnya pakai X gitu ya. Pertamax, keduax, halox, apakah bax, dan seterusnya ya. Itu viral pada masanya, luar biasa. Kaskus itu luar biasa, impactnya ke struktur sosial kita kala itu. Dan gara-gara Kaskus juga saya jadi melek jualan. Saya ingat banget yang pertama jualan tuh teman saya, teman kampus. Dia jual di Kaskus ya. Saya udah jualan sebelum, kayaknya sama-sama udah jualan sebelum Kaskus sama dia tuh. Tapi teman saya ini dia jualan jersey, jersinya dia dia kasih nama belakangnya dan laku.
Laku itu bikin ngiler jadinya saya ikut jualan juga di Kaskus. Jualan di Kaskus, sharing-sharing, oh harus disundul, bikin bikin apa? Bikin ala-ala HTML. Gara-gara itu juga saya ngerti HTML. Padahal kalau itu bukan HTML beneran ya, HTML ala-alaan ya. Tapi ya prosesnya apa konsepnya kurang lebih sama. Jadi saya jadi lebih melek jualan gara-gara Kaskus. Terima kasih Kaskus. Luar biasa. Dan pernah ngontak Andrew Darwis. Andrew Darwis ini si Mimin yang foundernya Kaskus. Ini saya di Facebook pernah ngontak beliau sih. Iseng aja tanggal ini 2020. Karena lagi kepikiran Kaskus, lagi nggak tahu kepikiran aja si Kaskus, lagi wisata memori lah. Hai Min, apa kabar? Saya ex Kaskuser sejati. Ya, saya Kaskuser sejati karena nih akun saya namanya ini OTK saya dulu karena alay lah, kita semua pernah alay. Ini cendolnya setahu saya channelnya ini channel real. Pernah ikut arisan sekali dua kali doang gitu, tapi selebihnya real. Karena saya pernah pernah bikin thread yang masuk hot tweet kalau nggak salah. Tapi nggak hot tweet front page ya. Tapi ya seru lah, seru. Menarik, menarik. Saya ngontak Andrew Darwis ya, semoga dibalas. Nanya apa kabarnya sekarang, bisnis apa sih Andrew Darwis? Tadinya penasaran dia exit dari si Kaskus ini dapat duit berapa sih? Tapi ya saya thank you banget sama Bro Andrew Darwis ini. Mudah-mudahan sehat selalu entah di mana beliau sekarang. Eh, Foundersnya kan ada dua ya. Si Mimin Andrew Darwis, satu lagi siapa ya namanya ya? Sama-sama kuliah di Amerika ya, Harvard kalau nggak salah. Harvard atau MIT. Ya intinya orang keren lah Andrew Darwis ini. Semoga sehat selalu. Semoga sehat. Itulah wisata memorinya buat yang nggak tahu kasus mungkin ini ngomong apaan sih si Gani, tapi kalau yang ngerti mungkin sambil senyum-senyum juga dengar cerita saya pasti punya pengalamannya masing-masing bagaimana Kaskus merubah hidup Anda. Saya jujur banget dirubah hidupnya oleh Kaskus. Alhamdulillah kalau Allah. Lalu nah yang mau saya analisis ini yang lebih seriusnya 7 menit sampahnya. Nah ini sekarang seriusnya, kenapa Kaskus bisa die dalam tanda kutip? Kasus gak die sih sebenarnya, Kaskus sekarang masih ada tapi ya nggak serame dulu ya, nggak seseru dulu. Nih lihat sekarang ya seperti portal berita biasa. FJB-nya saya nggak tahu, FJB-nya masih ada nggak ya. Coba for you story saya nggak tahu, FJB-nya nggak ada, saya juga udah lama nggak login. Tadi pun saya ngecek akun saya pun ya ketawa-ketawa sendiri, oh saya pernah bikin ini nyundul itu dan sebagainya. Jadi bisa dibilang si Kaskus sekarang mati enggan, hidup tak mau kayaknya. Yang jelas nggak sebagus dulu. Kenapa? Apakah karena foundersnya exit? Nah, foundersnya exit karena dibeli Jarum ya kala itu ya. Sama kayak Bukalapak sekarang foundersnya exit, dibeli masyarakat IPO. Foundersnya ada yang jadi direktur Telkom, ada yang bikin apa? Bikin venture capital. Foundersnya exit, Bukalapaknya sekarang gimana? Secara fitur Bukalapak.com-nya kayaknya udah jelas jauh ya ketinggalan sama Shopee dan sebagainya, tapi nggak tahu di balik itu mungkin teknologi yang akan di launching, dengar-dengar juga beli startup yang lain dan sebagainya, ya nggak tahu. Tapi Kaskus ketika foundersnya exit apakah langsung jatuh saya nggak tahu pasti, cuman yang jelas foundersnya exit, dibeli oleh Jarum juga waktu itu beli tiket.com. Beli apa lagi ya, tiket sama Kaskus kayaknya dibeli oleh si Jarum di kala itu. Lalu apakah pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran? Ya ini standar ya, di mana bisnis yang die itu ketika pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kala itu tuh revenue streamnya Kaskus itu cuma iklan, terus Kaskus Plus. Waktu itu saya daftar Kaskus Plus karena saya mau ngiklan di Kaskus. Jadi kalau mau ngiklan di Kaskus, ada iklan on platformnya harus punya Kaskus Plus. Cuman revenue lainnya nggak ada, setahu saya cuma tiga ini. Padahal di balik itu di FJB Kaskus itu berapa miliar uang yang terputar, itu sayang sekali nggak bisa dimanfaatkan oleh si Kaskusnya. Kaskusnya cuma dapat dari iklan di platform, iklan AdSense atau Google double click sama Kaskus Plus. Apakah itu lebih besar daripada pengeluaran? Lebih kecil daripada pengeluaran? Mungkin iya, karena memang waktu itu trafficnya saya yakin gede banget sih Kaskus ini. Mungkin ya. Dan alasan ketiga kenapa Kaskus bisa die itu karena kompetitor. Saya ini mungkin 95% yakin lah, karena kala itu sebelum Kaskus die itu Facebook, Twitter itu lagi rame, tiba-tiba rame Tokped, rame blogger udah lama, cuman orang mulai melek lagi ngeblog. Tapi yang jelas Facebook sama Twitter jadi kayak ala-ala Kaskus hot thread. Jadinya di Facebook sama Twitter, terus komunitasnya di Facebook juga lebih rapi, lebih enak, lebih intim pula. Jadinya orang meninggalkan Kaskus. Jadi eh, kompetitor, apakah kompetitor bisa membunuh bisnis kita? Jawabannya yes, bisa.
Apakah pasti? Belum pasti, karena bisa saja kan kalau Kaskusnya lebih inovasi lagi untuk siap bertarung lawan Facebook dan sebagainya, bisa saja kasus masih bisa bertahan. Cuman ya itu poinnya adalah kalau Anda melihat kompetitor mulai membunuh bisnis Anda dengan jual lebih murah, dengan ngambil foto produk Anda, yaitu mungkin terjadi. eh Perlu takut, nggak harus heboh. Yang penting Anda launching produk baru terus, inovasi terus, pastikan loyal customer dan lain sebagainya. Itu aja. Kalau Kaskus orangnya orang pada lari dari Kaskus jadi ke Facebook ke Twitter, jadinya nggak loyal lagi. Tapi ya memang susah sih, karena kompetitornya Facebook sama Twitter yang modalnya gila-gilaan. Ya jadinya si Kaskusnya die. Dan alasan terakhir kenapa si Kaskus ini die, menurut saya ini yang paling gede ya alasannya, karena banyak fraud. Fraudnya sudah terlalu berlebihan. Fraud itu apa? Fraud itu dibilang penipuan bukan, dibilang nggak penipuan juga bukan. Fraud itu kayak misalkan fake order, itu fraud. Jadi abu-abu lah. Itu terus misalkan kayak eh penonton bayaran di TikTok Shop Live yang tap love, banyak tap love kita bayar, itu juga fraud. Boleh kan? Boleh, tapi gimana gitu ya. Jadi ada celah namanya fraud. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya fraud lah. Teman-teman cek aja fraud. Jadi banyak kasus kayak fraud, kayak waktu itu ada Black Panda. Ini fraud yang luar biasa besar sih. Black Panda waktu itu salah satu rekber terbesar di Kaskus, terus ada penipuan lain sebagainya. Ini fraud, fraud, fraud penipuan malah. Oh, sampai ke jalur hukum dan lain sebagainya. Itu mencoreng banget nama Kaskus. Orang mungkin ada yang nggak tahu Kaskus, tahu duluan Black Panda jadi takut belajar di Kaskus. Itu mencoreng banget nama Kaskus. Sayang sekali. Saya nggak tahu, seharusnya sih si tim official Kaskus ada hubungan, ada apa ya, ada pembicaraan lebih lanjut dengan Black Panda supaya supaya ya mencari win-win solution. Yang jelas nama Kaskus tercoreng. Lalu ada jual beli akun, lalu ada jual beli cendol, lalu arisan cendol bata, lalu ada hot trade maker yang dimana kalau kita bisa hot trade di Kaskus tuh bangganya bukan main. Itu 10 trade yang ganti-ganti setiap hari ya kalau nggak salah. Seluruh Indonesia bisa masuk itu nomor satu, nomor 10 dah. Dari 10 itu bangganya bukan main. Dan ternyata ada mafianya dalam tanda kutip, jadinya pura-pura komen dan sebagainya, jadinya ada lebih lebih apa ya, lebih at some point jadinya nggak seru lagi gitu. Padahal sebenarnya nggak juga. Sebenarnya meskipun dikomenin banyak orang, disudul banyak orang, ada faktor lain yang memang membuat si thread itu jadi hot thread. Ya begitulah. Yang jelas banyak fraud yang ini menurut saya membuat orang jadi malas lagi ngaskus. Saya juga jadi malas lagi ngaskus gara-gara ini. Saya capek-capek nyari cendol, ada orang lain cendolnya udah sampai hijau banyak. Terus tiba-tiba ada orang yang bata semua. Jadi nggak seru lagi. Itulah yang ngebuat saya kabur dari Kaskus. Selain ada Tokopedia karena saya jualan dan seterusnya. Oke, ini video ini alhamdulillah saya bikinnya jadi malah asik sendiri ya. Mudah-mudahan asik sendiri saya ini ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton. Terima kasih banget yang sampai nonton sampai akhir. Yang Kaskuser juga tolong banget komen apa sih momen memorable dari Anda ngaskus. Tolong banget komen, saya juga ya pasti seru lah bacanya. Tolong komen ya. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.